Kalau ada yang datang berbicara bahwa pilih si A atau si B karena mereka sudah punya basis, itu semua omong kosong. Saya berpikir Ngada butuh wajah baru. Ngada butuh pemain baru. Kali ini saya akan berbicara sedikit tentang politik, secara khusus mengenai Pilkada Ngada yang sudah ada di depan mata, dan konten ini saya persembahkan bagi masyarakat Ngada. Semoga konten saya ini dapat memberikan nilai tambah. Adapun hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan, sejak awal saya sampaikan permohonan maaf. Ada satu pertanyaan yang mendasari saya untuk membuat konten ini. Pertanyaan tersebut adalah, seperti apakah sosok pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat Ngada untuk memimpin Ngada 5 tahun mendatang? Apakah masyarakat membutuhkan mereka yang memiliki segudang pengalaman, mereka yang sudah punya pengalaman? Atau apakah masyarakat membutuhkan mereka yang memiliki latar belakang pendidikan tertentu? Atau masyarakat akan memilih mereka karena pertimbangan mereka sudah hebat dalam urusan berpolitik, atau profesor politik lah, masyarakat pilih karena alasan itu, daripada pilih orang baru masih susah dalam hal politik? Lebih baik pilih mereka yang sudah jago berpolitik. Apakah karena itu? Pertanyaan lain misalnya, apakah masyarakat akan memilih karena pertimbangan seseorang itu sudah memiliki basis yang kuat, suaranya sudah pasti? Dalam bahasa Bejawa bilang nek hako boto, pilih karena sudah ada kantong suara, supaya jangan sia-sia. Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan turunan lainnya tentang seperti apa sosok pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat Ngada. Saya ingin menjawab, mengulas pertanyaan-pertanyaan ini sebagai masyarakat Ngada. Ini tentang persepsi saya, pandangan saya. Tetapi sebelum itu, saya ingin menyampaikan bahwa ruang politik dalam persepsi saya, ruang politik dalam persepsi saya adalah ruang yang tak terbatas, ruang terbuka yang tak terbatas, kecuali 4 hal. Pertama, tenaga yang sudah tidak mampu lagi untuk melakukan atau mewujudkan sesuatu. Seorang mau tidak mau dia berhenti untuk berpolitik praktis. Yang kedua, kepercayaan yang sudah tidak mampu dijaga lagi sejak pertama kali diberikan oleh rakyat. Jadi seorang ketika dipercaya untuk jadi DPR atau bupati atau wakil bupati, ketika mereka tidak mampu bekerja maksimal atau mereka tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya, maka bisa jadi itu menjadi batasannya dalam berpolitik. Masyarakat mungkin tidak lagi beri kesempatan. Yang berikut, yang ketiga, kesederhanaan, ketulusan, dan etikat baik
yang sudah disilaukan oleh uang dan jabatan sehingga seseorang tersandra dalam proses hukum atau sanksi sosial. Ini hampir mirip dengan poin kedua. Melakukan kecurangan pada saat berkuasa, penyalahgunaan wewenang misalnya. Itulah yang akan membatasi karir politik seseorang. Dan yang terakhir adalah kematian yang menjadi misteri dan rahasia Tuhan. Itulah hal-hal yang akan membatasi ruang politik yang terbuka dan tak terbatas, kecuali 4 hal tadi. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan tadi. Seperti apa sosok pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat Ngada 5 tahun mendatang? Pertama, apakah dari sisi pengalaman? Berbicara tentang pengalaman bagi seorang calon pemimpin yang akan dipilih oleh rakyat melalui proses demokrasi tentu bersumber dari berbagai macam latar belakang karir. Tidak mesti harus pengalaman mereka dalam berpolitik. Berbicara pengalaman pada dasarnya akan mengukur atau akan melihat bagaimana seseorang dalam proses perjuangannya, bagaimana konstruksi seseorang itu berjuang dari nol menjadi sukses. Di situ masyarakat akan menemukan tentang bagaimana ketangguhan seseorang, integritas seseorang, karakter leadership seseorang dalam karirnya. Meski demikian, ketika berbicara pengalaman, masyarakat atau pikiran masyarakat atau pikiran kita semua pasti akan tertuju secara khusus bagi mereka yang sudah pernah berkuasa atau yang sudah pernah berada di ruang kekuasaan, baik di eksekutif maupun di legislatif. Masyarakat akan melihat bagaimana kinerja dan prestasi mereka. Itu menjadi pengalaman mereka dan pengalaman masyarakat itu sendiri. Ini yang membedakan antara para kandidat pemain lama dan pendatang baru. Ada plus dan minusnya. Akan menjadi hal yang mengenakan atau yang menyenangkan bagi para pemain lama ketika mereka memiliki sejumlah prestasi, mereka memiliki sejumlah kinerja, mereka akan jauh lebih mudah untuk memenangkan pertarungan. Bagi para pemain lama atau mereka yang pernah berada di ruang kekuasaan yang kali ini bertarung lagi, semestinya mereka punya alat propaganda yang jauh lebih spektakuler dibandingkan para pendatang baru, yakni prestasi dan kinerja mereka. Mereka tidak perlu capek untuk memperkenalkan diri, mengkampanyekan terobosan visi, misi dan sebagainya. Jadi mereka pemain baru masih pemanasan, masih mulai dari nol. Mereka hanya sekedar mengingatkan masyarakat. Kalau mereka punya prestasi, mereka punya kinerja. Kita ambil contoh Bapak Marianus. Saya minta maaf, saya harus menyebut nama itu. Dan kita tidak bisa melupakan sosok seorang Bapak Marianus. Kita memang harus mengakui bahwa beliau sekarang sedang mempertanggungjawabkan sebuah proses hukum. Tetapi bagi masyarakat Ngada pada periode sebelumnya, ia dinilai memiliki kinerja dan prestasi yang luar biasa, sehingga dalam pertarungan di periode berikutnya dia tidak sesulit rekan-rekan atau
lawan politik yang lain, dan dia begitu mudah memenangkan pertarungan politik tersebut. Kali ini apakah menurut masyarakat mereka yang pernah berada di ruang kekuasaan memiliki segudang prestasi, memiliki kinerja yang optimal? Itu terserah masyarakat yang menilai. Misalnya mereka yang dari ruang kekuasaan legislatif yang kali ini tampil, apakah selama ini mereka menjalankan fungsi-fungsi legislatif dengan baik? Apakah mereka melakukan fungsi pengawasan dengan baik? Apakah mereka melakukan fungsi anggaran dengan baik? Apakah mereka melakukan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan pro rakyat? Itu akan menjadi penilaian tersendiri. Masyarakat akan menilai sejauh mana keberpihakan anggaran di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang pertanian, UMKM, dan yang terpenting berbicara pengalaman tentang mereka yang sudah pernah berada di ruang kekuasaan yang kali ini tampil lagi, adalah apakah kondisi ngada hari ini menunjukkan sebuah capaian dari visi, misi, dan program kerja 5 tahun yang lalu. Misalnya, dan ini secara khusus bagi petahana, misalnya mau maju lagi. Tidak apa-apa, politik adalah ruang terbuka, tidak bisa ada yang mengklaim atau menjegal atau membatasi seseorang. Ini alam demokrasi, politik dapat diartikan seperti tadi, adalah ruang yang tidak terbatas. Masyarakat akan melihat apakah kondisi ngada hari ini sudah sesuai dengan visi, misi, program unggulan, baik di bidang sarana infrastruktur, listrik, air, dan penerangan. Kemudian masyarakat akan melihat bagaimana di sektor pendidikan, di sektor kesehatan, pertanian, perikanan, orang muda, buruh, guru-guru honorer, tenaga kontrak, tenaga-tenaga kesehatan. Apakah benar-benar diperhatikan dengan baik? Masyarakat akan melihat dan membandingkan anggaran kepada hak-hak untuk memenuhi hak-hak dasar rakyat dengan anggaran misalnya untuk bangun gedung GOR atau bangun GOR Wolobobo, bangun pemindahan pasar impres, bangun gedung DPR. Masyarakat akan menilai apakah sesuatu yang sifatnya fisik itu jauh lebih penting daripada pemberdayaan masyarakat. Masyarakat akan menilai pertama soal besaran anggaran, masyarakat akan menilai itu, dan yang kedua soal kecepatan realisasi anggaran. Lebih mudah merealisasikan pembangunan proyek gedung DPR atau bansos untuk masyarakat miskin. Misalnya petahana mau maju, apakah selama tongkat estafet itu kemudian dipegang olehnya, apakah nuansa atau langkah kaki, dalam bahasa Jawa ko lava ina seorang Marianus, hal-hal yang produktif, positif, apakah sama atau lebih meningkat atau malah menurun. Nah, pada akhirnya
pengalaman akan diambil oleh masyarakat sebagai alat ukur untuk melihat bagaimana seseorang memegang suatu kepercayaan yang jauh lebih besar. Seperti tertulis, barang siapa setia pada perkara-perkara kecil, maka dia pasti akan setia dalam perkara-perkara yang besar. Kalau tidak salah seperti itu. Pertanyaan kedua, apakah masyarakat memilih karena latar belakang pendidikan? Misalnya orang dengan background ilmu-ilmu sosial, ekonomi, ilmu pemerintahan, administrasi, ilmu pembangunan, apakah itu menjadi penting untuk dipertimbangkan oleh masyarakat pada saat memilih? Hemat saya, secara teori mungkin itu bisa dibenarkan. Harus cari orang yang relevan dengan atau orang yang punya kemampuan secara intelek, dilihat dari proses pendidikan yang diambil. Ini dia mau urus ngada nih, dia mau bangun ngada, dia harus memiliki latar belakang pendidikan di bidang pembangunan. Bagaimana melakukan perencanaan pembangunan, bagaimana mendesain pembangunan, bagaimana dia melakukan analisis SWOT dan sebagainya, terlalu banyak. Tetapi dalam prakteknya tidak mesti orang yang punya latar belakang yang relevan dengan kapasitas sebagai seorang bupati atau wakil bupati. Semua orang bebas, yang penting dia punya kemampuan leadership. Kita ambil contoh seorang Jokowi, dia bukan ambil ilmu-ilmu pemerintahan atau ilmu ekonomi atau ilmu sosial politik, tapi dia mampu memimpin negara. Sehingga hemat saya, pendidikan mungkin bagi yang lain punya persepsi yang berbeda, silakan di kolom komentar. Pertanyaan berikut adalah apakah masyarakat memilih karena pertimbangan figur tertentu terkenal hebat dalam urusan politik? Nah, ini kalau dengan alasan ini tidak terlalu memberikan nilai edukatif. Politik berbicara tentang bagaimana seseorang berjuang untuk mencapai kekuasaan. Bagaimana seorang bisa menjadi seorang bupati atau wakil bupati atau anggota DPR. Kehebatan-kehebatan retorika dan sebagainya, meyakini rakyat, berbicara lantang, hebat, lembut, dan sebagainya. Itu adalah cara seorang untuk memenangkan pertarungan. Dan pertanyaannya adalah, pada saat ia sudah menang, apakah ia mampu menggunakan kapasitas itu dengan baik? Apakah ia memiliki kemampuan untuk menggerakkan sektor-sektor pembangunan? Nah, berbicara tentang itu, semestinya mereka yang sudah berada di ruang kekuasaan akan mengambil porsi ini jauh lebih banyak ketika mereka punya kinerja, mereka memiliki prestasi. Yang terakhir, apakah masyarakat memilih karena seseorang itu sudah punya basis? Ini lebih konyol. Mungkin akan ada yang datang ke masyarakat untuk memberi jaminan bahwa pilih si A atau si B atau si C karena mereka sudah pasti menang. Mereka sudah punya basis,
peta politiknya sekian. Harus kita ketahui bersama bahwa yang menjadi basis mereka, para kandidat, adalah kita semua. Bukan orang Riung, bukan orang Aimere, bukan orang Goleva, bukan orang Bajava kota, bukan orang Jerebuu. Yang menjadi basisnya mereka adalah kita semua. Kalau ada yang datang berbicara bahwa pilih si A atau si B karena mereka sudah punya basis, itu semua omong kosong. Itu adalah proses untuk mencuci otak, proses untuk mengelola psikologi pemilih agar terganggu. Ada banyak contoh seseorang bertarung di daerah yang berbeda, dia tetap menang. Jadi bagi rakyat semestinya basis para kandidat adalah kita semua. Tugas mereka adalah meyakinkan masyarakat bahwa mereka bisa membawa ngada jauh lebih hebat, mensejahterakan rakyat secara adil dan merata, bukan cari basis. Lalu pertanyaan klimaks, apakah ngada butuh orang lama atau ngada butuh wajah baru? Pertanyaan terakhir. Bagi saya, soal ngada butuh wajah baru atau orang lama, kita harus melihat ngada dari potret saat ini. Kalau masyarakat merasa bahwa ngada saat ini sudah jauh lebih baik, masyarakat sudah jauh lebih sejahtera, lahan-lahan di ngada sudah dikelola secara baik, sudah jarang lagi yang namanya merantau keluar daerah. Kalau masyarakat merasa bahwa keberpihakan pemerintah saat ini, atau katakan mereka yang sudah pernah berkuasa, keberpihakan mereka di sektor pendidikan, kesehatan, pertanian khususnya, sudah maksimal, saya katakan bahwa ngada butuh wajah lama. Tetapi kalau ngada hari ini justru masih jauh dari harapan, misalnya, saya berpikir ngada butuh wajah baru. Ngada butuh pemain baru. Bukan soal coba-coba. Saya berpikir kalau pemain baru, dia akan belajar dari pengalaman para senior, dan dia pasti akan terjun ke karir politik untuk jangka panjang. Dia pasti akan melakukan yang terbaik. Pasti kan ada yang bilang, ya sudah butuh wajah baru, tetapi jangan sampai mereka hanya coba-coba. Mereka tidak pernah coba-coba karena mereka akan memperhitungkan karir jangka panjang. Bukan soal itu, tetapi soal kondisi ngada hari ini. Kalau ngada hari ini jauh lebih baik, pilih. Atau wajah lama layak untuk dimenangkan, layak untuk memimpin ngada. Kita sebagai masyarakat memiliki hak untuk membatasi langkah politik mereka sebagai sanksi 5 tahun yang lalu, selama 5 tahun yang lalu sampai dengan proses pemilihan hari ini.
masyarakat memberi penghargaan bagi mereka untuk melanjutkan estafet di masa yang akan datang. Itu adalah hak rakyat, dan hanya saat ini kita diberikan tempat untuk mengadili. Setelah kita pilih, kita tidak bisa lagi menggonggong dan sebagainya. Ini cara terbaik kita untuk memberi sanksi atau apresiasi. Begitu pula orang baru. Ini saatnya kita apakah memberi mereka kesempatan atau tidak. Tergantung dari kondisi yang ada saat ini. Pertimbangan lain tidak ada, kecuali itu mulai masuk dengan urusan yang subjektif, pertimbangan yang subjektif. Selama kita objektif, kita akan memilih pemimpin yang tepat, dan ngada pasti akan jauh lebih spektakuler. Sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa jika pemain bola, misalnya seseorang pemain bola, semestinya dia harus bermain 90 menit, katakan bola kaki. Nah, ketika di menit ke-45 atau sebelum masuk 95 menit, dia sudah tidak memberikan pertunjukan permainan yang bagus, yang memuaskan bagi pelatih atau bagi tim, semestinya dia diganti. Kalau dia sudah lebih banyak over salah, lebih banyak jatuh, lebih banyak offside, lebih banyak pago kuvaingata, pelatih harus mengganti pemain tersebut. Tetapi kalau dia bermain spektakuler, dia tidak layak diganti. Dia harus meneruskan permainan sampai 90 menit. Begitupun proses politik, khususnya politik yang ada hari ini. Kalau 5 tahun ini, yang sudah terlanjur 5 tahun ini, kalau mereka sudah memberikan pertunjukan yang luar biasa bagi Anda, layak kita berikan penghargaan untuk melanjutkan proses kematian mereka. Tetapi jika yang kita lihat tidak maksimal, tidak menyenangkan, tidak memuaskan, tidak memberi dampak, tidak memberi efek, tidak ada salahnya kita ganti pemain baru. Tidak ada salahnya kita ganti energi baru untuk mengada yang jauh lebih baik. Sekian dari saya. Semoga memberi manfaat buat kita semua. Minta maaf kalau ada yang tersinggung atau tidak menyenangkan. Saya tidak bermaksud menyerang siapa-siapa. Ini objektif dan saya tidak sedang mendukung siapa-siapa. Sekian dari saya. Salam.